semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak Miss yang ada di rumah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bagi anak-anak Miss yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Miss akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan belajar dari materi pembelajaran kami hari ini. Berikan kami kebijaksanaan dan roh pengertian, agar kami memahami setiap materi kami dari awal hingga akhir. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kompetensi inti adalah 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan. Keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kompetensi dasar 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. 4. Menyajikan karya Allah yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Indikator pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan pengharapan. 2. Siswa dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. 3. Siswa dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa. 4. Siswa dapat mulai mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak berputus asa. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian putus asa dan bedanya dengan pengharapan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pesan Tuhan Yesus tentang hidup khawatir dan putus asa. Ketiga, siswa mampu menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Keempat, siswa mampu mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak putus asa. Nah, kita sering mendengar yang namanya berputus apa? Apakah itu berputus asa? Putus asa adalah suatu sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian, harapan, ataupun cita-cita yang tidak lagi kembali untuk berusaha dan melanjutkan apa yang dia inginkan. Seringkah kamu berputus asa? Kemungkinan sering, dan itu menyebabkan kamu menjadi orang yang lemah. Sekarang apa perbedaan antara putus asa dengan pengharapan? Nah, ketika kita berbicara mengenai pengharapan merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Kata nanti di sini berarti masih menunggu. Kita masih menunggu akan suatu kehidupan yang baru yang akan terjadi. Ketika kamu sudah mengetahui apa itu yang dinamakan pengharapan dan juga apa itu yang dinamakan dengan putus asa, tergantung kepada diri kamu sendiri. Kamu memilih jalan yang mana? Apakah kamu akan memilih jalan dengan putus asa, ataukah kamu akan memilih dengan kata berharap? Kamu pergi kemana? Sekarang
Mengapa manusia sering mengalami yang namanya putus asa? Ada 4 hal pemicu yang sering membuat manusia putus asa. Yang pertama adalah ketika dia merasa lelah dengan segala cobaan atau masalah yang dihadapi. Kedua, sering merasa gagal. Dia merasa gagal akan ujian-ujian hidup yang dia alami. Merasa gagal akan setiap tindakan dan perilaku yang dia rasakan. Frustasi. Selalu frustasi dan tidak menginginkan dan menjalani kehidupan yang dia jalani. Merasa bahwa tidak ada lagi harapan yang akan dia dapatkan, sehingga dia tidak memiliki suatu motivasi hidup, dan dia merasa bahwa tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Yang membuat seseorang itu menjadi putus asa yang keempat itu adalah ketakutan. Apakah kamu pernah takut? Hal ini adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan, apalagi kaum remaja. Takut tidak mendapat juara, takut tidak bisa bersekolah, takut ketika sendirian. Nah, ketakutan inilah yang membuat pribadi seseorang itu menjadi pribadi yang goyah dan dia merasa tidak mampu. Dan yang menyebabkan hal ini, ketakutan ini sangat kuat menyebabkan kita menjadi putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Baiklah, setelah kita mengetahui apa penyebabnya seseorang itu menjadi putus asa, dan kita otomatis tahu dong apa itu menjadi solusinya, ya. Kita harus tahu bagaimana solusi mengatasi, menyikapi, dan menghadapi rasa putus asa tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi putus asa tersebut dengan kita berharap kembali? Yang pertama, cobalah untuk bersyukur. Renungi apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Masalah yang dihadapi mungkin sangat berat, tapi Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan dan kekuatan yang hambanya miliki. Yang kedua, bagaimana solusinya supaya kita memiliki pengharapan kembali? Jangan mudah mengeluh. Sering mengeluh hanya membuat kita mudah menyerah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling sedikit mengeluh. Yang ketiga, mari bangkit. Bangkitkan dan kumpulkan semangatmu. Ingat, semangatmu lebih besar dibandingkan masalah yang kamu miliki. Yang keempat, yakin. Memiliki keyakinan dalam dirimu. Yakinlah bahwa dirimu tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tergantung bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita berusaha memecahkan masalah tersebut dengan bijak. Nah, sedangkan di dalam Alkitab juga berkata, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Nah, ketika kamu merasa putus asa, ketika kamu merasa kecewa, ketika kamu merasa gagal, telah suatu hal, bahwa tugas adalah suatu kewajiban yang harus dijalani meski kadang terasa berat
tetapi harus bersemangat. Meskipun terasa bertentangan dengan hati dan hasrat, tetapi tetap harus dilaksanakan. Itulah konsekuensi sebuah komitmen yang telah disepakati dan tidak mungkin ditolak. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ingat, dalam kehidupan kita masih ada Tuhan. Apapun masalah kita, jangan pernah kita menyerah. Apapun rintangan, tetaplah bertahan. Badai akan berlalu, mentari akan tetap bersinar. Masih ada Tuhan yang selalu melindungi. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu, putus asa adalah saat dimana seseorang merasa sudah tidak mampu lagi untuk melakukan suatu hal tanpa mencobanya lagi kembali. Sedangkan pengharapan adalah keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu dan ia akan berusaha keras untuk meraihnya. Allah selalu dan sungguh-sungguh menepati segala janji-janji yang pernah ucapkannya kepada manusia. Kita jangan mendasarkan pengharapan masa depan kita pada usaha, kekuatan dan kemampuan pribadi manusia. Tetapi selaku orang Kristen, kita mendasarkan pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang bertindak dan campur tangan dalam segala liku-liku hidup manusia. Untuk itu, bersyukurlah dengan apa yang kamu punya dan berpengharapanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita ini hanyalah titik kecil yang diciptakan. Percayalah, hidup kita diatur olehnya. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami. Ajari kami untuk lebih mengerti lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.